Statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita bekerja dengan data. Mulai dari mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasi, hingga mempresentasikan data. Walaupun terdengar teknis, proses statistik itu sebenarnya logis dan sistematis. Semua proses ini adalah inti dari statistika, dan semuanya saling berkaitan. Mari kita bahas satu-satu. Mengumpulkan data. Ini bisa kita lakukan lewat survei, wawancara, atau mengambil data sekunder dari sumber yang kredibel. Tapi yang penting, datanya harus mewakili kondisi sebenarnya. Jangan sampai ngambil data sembarangan yang malah bikin kesimpulan jadi menyesatkan. Misalnya, kita mau tahu kebiasaan belanja orang Padang. Kita nggak bisa cuma ambil data dari satu toko doang. Kita butuh data dari berbagai toko di lokasi yang berbeda supaya hasilnya nggak berat sebelah dan bisa mewakili populasi secara keseluruhan. Sehingga data yang kita peroleh dapat mewakili populasi yang sebenarnya. Mengolah data. Setelah data terkumpul, data tersebut belum bisa langsung dipakai. Data mentah harus dicek dulu, apakah ada yang kosong, ada duplikat, salah input, atau outlier yang aneh. Misalnya, kita ingin mengumpulkan data pelanggan dengan kategori usia remaja. Tetapi ternyata ada pelanggan yang umurnya 70 tahun. Nah, itu jelas harus dicek dan dibersihkan walaupun datanya valid. Tahap ini memastikan bahwa data kita tidak lagi mengandung masalah atau gangguan lainnya sehingga siap untuk dilakukan analisis ke tahap selanjutnya. Menganalisis data. Nah, ini biasanya tahap yang paling sering dibahas. Secara umum, analisis bisa kita bagi dua, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Kita bisa mulai dari analisis deskriptif, yang sifatnya menggambarkan data apa adanya. Data tersebut bisa disajikan dalam bentuk tabel, bikin grafik, atau hitung nilai rata-rata, median, dan standar deviasi. Dari sini, mulai kelihatan pola-pola datanya. Lalu kalau kita pengen tahu lebih dalam, misalnya apakah suatu perbedaan itu signifikan, kita masuk ke analisis inferensial. Kayak uji T, regresi, atau korelasi. Dalam analisis ini kita juga mengenal dengan istilah hipotesis. Tapi ingat, analisis cuma berguna kalau kita ngerti konteksnya. Menginterpretasikan hasil. Setelah dianalisis, kamu harus bisa ngejelasin maksud dari hasilnya. Misalnya, hasil analisis nunjukin bahwa pelanggan yang dapat promo beli 2 kali lebih sering. Nah, di sini kamu mulai mikir, apa ini artinya semua pelanggan perlu promo? Atau cuma segmen tertentu aja? Apakah ini efisien dari sisi biaya promosi? Jadi, nggak cuma lihat angka, tapi ngerti cerita di balik angka itu. Mempresentasikan data. Hasil analisis nggak berhenti di kamu doang. Kamu harus bisa menyampaikannya ke tim atau atasan dalam bentuk yang gampang dipahami. Misalnya, kamu bikin dashboard interaktif yang nunjukin tren penjualan, grafik perbandingan antar wilayah, atau infografis buat laporan. Intinya, data harus bisa ngomong ke orang lain, nggak cuma kita yang ngerti. Jadi, statistika itu bukan cuma soal ngitung, tapi soal berpikir runtut, kritis, dan paham proses dari awal sampai akhir. Kalau semua tahapan dijalani dengan benar, data bisa jadi alat yang powerful buat bantu kita ambil keputusan yang lebih cerdas.